Jadi aku tuh pernah temui guru besar terkenal juga di YouTube juga, di TikTok juga, itu ada di sekitar Bandung Barat ya, nggak gue sebut namanya. Nah, ketika dites cara tarik hempas napas, itu aku nggak bisa Kang ya, disuruh naik terus ditahan itu nggak bisa, makanya ya mau diarahin gitu istilahnya, bener nggak nih kayak gini gitu. Kalau udah selaras ya aku tinggal ngelatih di rumah gitu maksudnya. Boleh. Ya yang tadi saya bagikan pun itu bisa dilatih di rumah. Yang kemarin malam setengah 6, setengah 12 ya. Jadi itu boleh dipraktekkan di rumah juga gitu. Karena itu sederhana, simpel gitu. Gampang. Tapi berasa nggak nyambung gitu ya, karena apa, orang-orang nemu apa kok nggak nemu apa-apa gitu loh. Nah, si pikiran gitu teh. Jadi gini, umumnya orang-orang, saya juga dulu gitu. Ketika saya misalnya ikut kelas siapa, orang lain reaksinya itu ada yang bergetar, ada yang marah-marah, ada yang nangis. Kok saya biasa aja ya? Umum, wajar. Si pikiran nangkep ini saya yang salah atau gimana, kok saya gak bereaksi gitu. Gitu kan. Terus orang yang memimpinnya suka bilang, oh kamu kurang tulus, kamu kurang fokus gitu ya. Bilang gitu. Akhirnya saya nemu sendiri, bukan soal itu gitu. Bukan, jadi soal kapasitas diri masing-masing, dan kita tidak perlu harus sama seperti orang lain. Jadi mikirnya aku gini Kang, Dampaknya beda. aku kan nampas bareng-bareng iya gitu ya, hempas juga iya gitu, tapi kok ya itu waktu kemarin mereka pada nemu, lah gue kok nggak nemu apa-apa ya gitu. Setelah itu setelah dua itu bicara, tiba-tiba ya tetap di jantung itu berdetak keras, di kepala juga dua ya, di antara kepala sama jantung itu spontan dua-duanya bergerak gitu. Aduh ini apa, gue kalau ada respon kayak gitu kan kaget, ini apa ya Allah, kaget gitu ya. Bener gue masih takut mati Bang, jadi abang Kang. Nggak apa-apa, bebas memanggil abang apa juga boleh kok. Ya gitulah namanya orang pergaulan TikTok, jadi aku kan kemana-mana gitu ya, ada orang yang dari Sumatera, dari mana-mana, jadi ya kadang akang kadang abang, mas, segala, pokoknya lelaki gitu ya. Iya ya, pasti pernah mengalami hal itu setiap orang gitu. Nah kalau saya pribadi gitu Teh Siti, tanpa menyalahkan apa yang sudah terjadi pada orang lain dengan siapapun itu ya, tapi kalau saya pribadi dengan pengalaman praktek ya gitu, ya tidak ada merupakan suatu keharusan harus sama, karena setiap orang tubuhnya kebutuhannya berbeda, frekuensi vibrasi kan berbeda. Apa aku terlalu megang yang aku pegang sama ini Kang? Saya tidak bisa menjawab itu, silahkan temukan sendiri. Karena kalau saya menjawab itu dengan pengetahuan saya mendogma Teh Siti. Oke, tapi aku yang ngerasa gitu, oh iya mungkin aku nggak kena pengaruh karena aku sudah kayaknya megang teguh gitu. Jadi dari mana pihak keluaran pun, maafin ya Kang ya. Iya nggak apa-apa. Jadi ini nggak masuk, aku diajak kemana-mana nggak masuk, tetap aja gue tuh di sini gitu loh. Iya, tapi kan kalau saya semalam mengarahkan ke tadi, saya kan tidak mengajak kemana-mana. Oke. Saya hanya mengarahkan tarik nafas gitu ya. Itu setelah narik nafasnya habis gitu, nggak bisa ditarik lagi, udah tahan sejenak, visualisasikan gitu, hembuskan, hanya itu. Saya tidak mengajak kemana-mana, meminta kemana-mana, kecuali nih misalnya seperti ini, ketika kalian hening tarik nafas terus saya bilang masuki lorong, lihat cahaya putih di tengah-tengah kepala, makin lama makin kebuka, masuk ke situ, berarti itu pengarahan dari saya, sugesti dari saya yang tercipta termuncul, itu berarti saya yang menciptakan, bukan kealamian diri masing-masing. Ini maaf dulu untuk Mas Eko, Bang Dani, Nanti gilirannya silakan Pak Siti dulu. yang Dewa, Mas Tanu juga maaf, karena memang aku perlu jawaban dengan apa yang menjadi pertanyaan pikiran ataupun perasaan atau ingatan aku seperti ini. Tapi nggak dadak pohon deh. Ya udah, berarti dirinya udah menjawab itu. Kalau lupa lagi, tinggal hening aja. Si diri ngasih tahu kok. Oke, lanjut Gitu. Kang.
Ternuhun. itu. Sawangsul. Itu yang kalau saya gitu ya, praktek saya yang dilakukan gitu, berdasarkan pengalaman. Secara anatomi tubuh, organ tubuh, semua manusia sama. Otak kiri, otak kanan sama kok. Mata ada, ginjal sama gitu. Terus kenapa kok respon reaksinya berbeda? Nah, ini yang membuat berbeda adalah kondisi, pikiran, perasaan, mental, pengalaman kehidupan gitu. Dari katanya ini berapa banyak yang berpengaruh ke diri kita sehingga menutup. Ingat Kang, Gitu. Ingat ya udah, simpannya di dalam diri. Udah inget nanti tinggal dikerjakan aja. bukan itu. Yang jadi pertanyaan tuh gini, orang-orang yang menjalani hal-hal semacam itu dia bisa melihat apa-apa gitu. Aku enggak, atau karena Pertanyaannya, ada ranah-ranahnya gitu ya. mohon maaf, Ranahnya. saya tanya nih, saya potong. Pertanyaannya, untuk apa kita bisa melihat dimensi jin, alam malakut, Jabarut, Lemuria, Atlantis, hantu? Untuk apa? Ketika kehidupan kita dalam ranah ekonomi, kepada suami, keluarga, anak, persoalan kehidupan sehari-hari kita tidak mampu selesaikan. Terus buat apa gunanya? Kalau saya gitu. Sama Aing leweh di bae. Berarti bagja. Nah, ini tes cekap tes penak. Itu Aduh, kalau saya kan. Nah, Gitu. Betul itu kata Akang itu Mbak Siti. Buat apa kita? Yang Iya, kita Mas sibuk Dani. sekarang aja udah nggak selesai, terlalu banyak yang beban kita pikiran yang di realita nyata aja. Benar, saya Yes. pendapat benar. Realita nyata yang kita pikirkan. Betul. seperti iri gitu Mas Dani ya. Orang lain bisa, aku enggak kayak gitu. Walaupun iya. Ya kita Suami nggak saya. butuh yang kayak gitu Mbak Siti. Bunda, kalau Tip, saya tip. gini, kata Akang kan tadi, kamu minta yang kamu mau. Itu saya minta. Sumpahnya suami saya pengen naik jabatan. Itu, saya minta itu. Saya nggak mau minta yang lain. Itu yang Akang bilang. Oh, ada judulnya ya. Oh, aku kan nggak pernah Akang ada bilang kayak judul. gitu. Ya Kan ya. Akang bilang Manifestasi gitu. tadi kan bebas gitu kan. Nah kalau Teh Tanu itu tadi ya Teh Tanu. Gitu. Saya nggak tahu. Oke oke. Bilang kayak gitu. Ketemu Kalau ketemu suami- Mbak Tanu. Terima kasih banyak. Jadi selama ini Iya. aku tuh kalau berdoa tanpa judul gitu. Yang penting hatiku damai, tenang, tentrem. Udah gitu. Iya. Nah gini pertanyaannya, kalau kita bicara ke Tuhan ya, mungkin kalau di Islam Allah penyebutannya Allah Maha Tahu. Iya betul gitu. Tapi kan urat leher ya, Allah itu berkata urat leher dan lehernya. Kalau pakai bahasa agama ya. Terus kita sendiri udah tenang, udah damai gitu. Yang tenang dan damai ini, apakah itu bentuk dari kita sudah betul-betul tercukupi? Atau karena kerumitan apapun, hanya kita tidak berbuat sesuatu, tidak bisa berbuat sesuatu? Gitu. Karena tetap, kalau misalnya entah itu pakai bahasa Allah, Tuhan, ataupun alam semesta gitu ya, itu semua tergantung diri kita. Karena alam semesta atau Tuhan atau Allah atau siapapun penyebutannya gitu, semuanya kan itu adalah kita ini manifestasi gitu. Kalau kita tidak arahkan, kita tidak tujukan, karena alam semesta tidak peduli sama apa yang kita mau dan apa yang tidak. Disediakan semuanya, ya kamu yang menuju itu, mengarahkan, mengambil gitu. Mau apa gitu ya? Iya gitu. Kayak ini pengalaman saya Teh. Saya sejak tahun 2022 saya nggak pernah berdoa. Saya suka mengesabda bahwa sumangga, ya pakai bahasa Jawa Barat ya, sumangga kumakersana sarira salira sajatinan yang diri puring yang kurungan anak. Silahkan mau apapun gitu. Nah ketika saya bilang silahkan, berarti kan ya terserah gitu. Lalu kenapa saya tidak mendapatkan ini, tidak mendapatkan ini? Kan itu keinginan kamu. Apakah kamu pernah bicara soal keinginan, soal kebutuhan, keperluan di dunia ragawi ini? Tidak loh kamu. Kan kamu bilang terserah, silahkan. Gitu loh. Jadi makanya dikoreksi lagi gitu. Nah, tapi tetap saya tidak berdoa seperti itu. Nah, ini salah satunya bentuknya. Oh, ada daya saya sudah sebutlah tadi ya, balik lagi ke paradoks Bhairava bahwa kalau kita memiliki kekuatan, pengetahuan atau daya yang besar, maka tanggung jawabnya besar. Nah ternyata gitu, ketika saya mengetahui ini, teknik itu gitu ya, dan saya menyumanggakan, silahkan apapun saya terima gitu.
Saya jangan lupa Ya, maaf Kak.